Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan kelas nahwu kita. Kita masih berada di bab la an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. Ya. Waktu itu kita sudah mengenali syarat apa saja atau 4 syarat yang la ini berfungsi, la nafiyah lil jins ini berfungsi seperti amal inna. Oke, wajib ya, wajib berfungsi la an-nafiyah lil jins wajib berfungsi seperti amal inna yaitu menasobkan isim dan memarfukkan khobar itu kalau terpenuhi 4 syarat ini. Apa saja? Yang pertama an yakuna ismuha nakiroh yaitu pertama isim dari la ya itu harus nakiroh bentuknya nakiroh. Kemudian yang kedua, isimnya harus muttasil. Muttasil itu bersambung langsung, tidak ada jeda, tidak ada pemisah di antara keduanya, di antara la dengan isim itu. Walaupun yang menjadi pemisah adalah khobar, tidak boleh. Kemudian khobarnya pun juga harus berupa nakiroh dan tidak boleh terulang, diulangi lanya. Nah, kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka dihukumi wajib ya, wajib lanya ini berfungsi sebagai la an-nafiyah lil jins. Insya Allah bisa difahami. Kemudian kita masuk di sini. Itu kita sudah jelaskan ya isimnya, jelaskan isimnya ada 3 macam isim ya. Isim la itu ada 3 macam. Yang pertama mufrad, kedua mudhof ila nakiroh. Ini diperhatikan. Iya, mudhofnya ila nakiroh. Setelah mudhof adalah dia mudhof, ya dia mudhof ilaih. Biasanya mudhof ilaih itu biasanya ada alif lamnya. Tapi di sini untuk bab ini la nafiyah lil jins mudhofnya adalah mudhof kepada nakiroh. Toliba ilmin, bukan tolibal ilmi. Biasanya kan tolibul ilmi. Mudhof ilaihnya pakai alif lam. Iya. Kalau yang untuk bab la nafiyah al jins mudhofnya itu kepada nakiroh. Dan yang ketiga yaitu syabih bil mudhof ya. Dia menyerupai mudhof. Dia bukan mudhof tapi menyerupai mudhof. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala al-musannifu rahimahullah fa illam tubashiruha wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la. Nahwu la fid dari rajulun wa lam ra'atun. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa lam ra'atan. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la imra'atun. Baik. Di sini ya kan fa'ilam tubashiruha kalau misalnya nggak langsung ya fa'ilam tubashiruha nggak langsung nggak bertemu langsung dengan isim. Tadi kan syaratnya salah satu syaratnya itu isim harus bersambung langsung dengan la. Kalau misalnya nggak bersambung dengan la, maka dihukumi wajib ar-raf'u. Isimnya diwajib dihukumi rafa. Isimnya wajib dihukumi marfu' rafa. Oke, bukan lagi mansub. Wa wajaba tikraru la. Kemudian juga lanya juga wajib ditikror. Contohnya, la fiddari rojulun wala imro'atun. Di sini kita perhatikan ada pemisah antara la dengan rojulun yaitu fiddari. Maka rojulun di sini wajib dirofa, bukan lagi rojula, melainkan rojulun. Dan wajib juga ada pengulangan la. La fiddari rojulun wala imro'atun.
Oke, nanti insya Allah dengan di sini kita bikin khulasohnya, kita bikin note catatan setelah ini. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha. Nih, jika kita ya, yang pertama insya Allah jelas ini wajib ar-raf'u wa wajib tikror kalau ada pemisah. Nah, kalau misalnya lanya ini ditikror, ya, tadi kan syaratnya nggak boleh ada tikror tuh untuk agar la nafiyah ini wajib diamalkan. Tapi kalau ternyata ditikror lanya, aku maunya ada tikrornya, ada pengulangan la. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini hukumnya bukan lagi wajib, melainkan boleh i'maluha wa ilgha'uha. Boleh i'maluha, boleh mengamalkan la nafiyah lil jins, boleh ilgha'uha nggak mengamalkan la nafiyah lil jins. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, kamu bisa bilang la rojula fiddari wala imro'atan. La rojula, lihat nih rojulanya isimnya bersambung langsung dengan la rojula. Tapi di sini saya pengen ngasih la, wah, pengulangan la, wala, ya, ada pengulangan la di sini. Maka boleh dalam dua hal. Boleh dia la ini sebagai la nafiyah lil jins, boleh. Bukan lagi wajib. Wajib itu apabila nggak ada pengulangan la. Tapi di sini ada pengulangan la, maka dihukumi boleh. Asal isimnya itu langsung setelah la. Tapi kalau isimnya ada pemisah dengan la, maka di situ nggak boleh apa sudah nggak boleh dia la nafiyah sudah nggak boleh, maka wajib rofa, udah langsung nggak ada dua keadaan. Lah, nah kalau yang dia isimnya langsung ke la, ya, tapi aku mau ada pengulangan la lagi, maka di sini bukan lagi wajib la nafiyahnya, melainkan boleh i'maluha, boleh mengamalkan la nafiyah lil jins, dan boleh tidak. Yang mengamalkan lil jins seperti apa? La nafiyah lil jinsnya, la rojula fiddari walam ro'atan. Lihat, la rojula. Oke, wala imro'atan. Kemudian insyikta kamu juga bisa bilang la rojulun fiddari wala imro'atun. Oke, ini lebih dijelaskan oleh pensyarahnya. Wa aqulu qad arafta anna syuruta wujubi amali la amal inna arba'ah. Nah, sudah tahu kan kalau syarat wajibnya mengamalkan la nafiyah lil jins yaitu beramal inna itu empat tadi. Kalau memenuhi empat tadi, maka dihukumi wajib la an-nafiyah lil jins amala inna. Ya. Nah, sekarang apabila ikhtalla syartun minasyurutil arba'ah, apabila salah satu syarat dari empat syarat itu tidak terpenuhi, maka ini ada penjelasannya. Wa bayanu dzalika, bisa kita catat. Yang pertama, annahu idza waqa'a ba'da la ma'rifah wajaba ilgha la wa tikraruha. Wajaba ilgha ula, kemudian tikror la. Jadi yang pertama bisa kita catat nih. Kalau sesudah atau kalau isim la-nya ini ma'rifah, tadi kan syaratnya isim la harus nakiroh. Nah, kalau ma'rifah bagaimana nih? Ya, nggak apa-apa, tapi bukan lagi la nafiyah lil jins, bukan lagi. Nah, maka wajib ilgha la, bukan lagi la nafiyah lil jins. Tapi bagaimana kita bilangnya la nafiyah muhmalah, la nafiyah muhmalah. Kita catat di sini. Mami ini dulu. Mami nulis dulu. Ini dulu sebentar. Kita tulis di sini. Tadi kita tulis apabila isim la, oke, berupa ma'rifah, ma'rifah, maka wajib ilgha. Ilgha itu mengcancel la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Lil jins. Nggak boleh diamalkan la nafiyah lil jinsnya. Jadinya gimana lanya? Lanya, oke, lanya namanya bukan lanya ini di apa kita bilangnya jadi la, kita bilangnya gini aja la
nafiyah muhmalah. Muhmalah itu enggak berfungsi, muhmalah. Atau kita bisa bilang juga la nafi, oke, la nafi, la amalalaha. La nafi, la apa? La amilalaha. La, saya tulis pakai bahasa Arab aja. La, la nafi, oke, la nafi, la amila lahu. Oke, la nafi, la amila lahu. Sama-sama menafikan, tapi nggak ada amalannya, nggak berfungsi. La-nya nggak berfungsi, atau bisa la nafiyah muhmalah boleh. Oke, la nafi, la amila lahu. Contohnya tadi, contohnya la Muhammad dan ini wa tikroruha dan wajib ditikror. La-nya wajib ditikror. Oke, dan la-nya wajib ditikror. Tikror tuh diulang. Contohnya di sini, la Muhammadun zaroni. La Muhammadun zaroni wala bakrun. Muhammad itu isim alam. Alam itu bagian dari ma'rifah. Ya, seluruh alam itu ma'rifah. Jadi, nama-nama orang itu ma'rifah. Oke, padahal tadi biar isim la nafiyah berfungsi dan dihukumi wajib apabila isimnya berupa nakiroh. Ya, jadi tapping di sini kita bila apa sesudahlah kita menggunakan isim alam dan alam adalah bagian dari ma'rifah, maka la-nya di sini nggak berfungsi, nggak wajib, sudah nggak berfungsi. Wajib ilghauha, ya, sudah nggak boleh lagi dibilang la nafiyah lil jins. Oke. Kemudian wajib juga ditikror. La Muhammadun ditikror tuh diulangi lanya. La Muhammadun zaroni wala bakrun. Oke, jadi Muhammad yang tadinya kalau lanya berfungsi sebagai ini, la nafiyal jins, bilangnya isim kan. Isim mabni dengan kalau dia mufrad. Tapi kalau ini kan Muhammad kan ma'rifah, maka kita mengirobnya ya mubtada. Lanya karena la nggak berfungsi berarti dia kita bilangnya mubtada marfu dengan dhammah. Zaroni yaitu kita bilangnya jumlah fi'liyah fi mahal rofa khobar. Ada mubtada ada khobar. Seperti biasa. Bukan lagi isim la dan bukan lagi khobar la bukan lagi. Ya karena la-nya ini tidak berfungsi sebagai la nafiyah lil jins. Wala bakrun sama wanya huruf ataf la-nya adalah la apa nafi la amilalahu bakrun mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf. Takdirnya ya Zaroni ini. Jadi kayak lah Muhammadun, Muhammad loh, enggak, enggak jenguk aku. Dan juga Bakron, enggak jenguk aku juga. Wala Bakron Zaroni. Kayak gitu. Oke, sekarang yang kedua. Dari sini bisa difahami dulu, Mbak Susi, Mbak Sari, Mbak Nani, Mbak Risma. Iya, bisa insya Allah. Oke. Sekarang yang nomor dua. Wa idza fasala baina la wa ismuha fasil. Nih, apabila kita tulis apabila ada fasil atau pemisah atau pemisah antara la dengan isimnya, antara la dengan isimnya, oke, sama ya, sama dan isimnya, maka sama wajib, maka sama yang atas tadi wajib ilgho ya. Ingat ilgho itu artinya mengcancel, nggak boleh lagi dibikin dibilang dia la la nafiyah lil jins nggak boleh. Jadi wajib ilgho la, wajib ilgho la dan juga sama persisten juga wajib tikror la sama yang di atas. Oke ya. Oke, kalau isimnya ma'rifah atau ada pemisah, sudah. Jadi langsung la-nya diilgha, nggak boleh sama sekali di, dijadi apa berfungsi la nafiyal jinsnya nggak boleh dan wajib ditikror.
Contohnya di sini, la fiha ghaulun wala hum anha yunsafun. Oke, ini ayat Al-Quran atau contohnya kita tulis lagi, tulis yang lainnya misalnya, yang sederhana. La bainana khadi'un. Khadi'un. La bainana khadi'un wala wala khainun. La bainana khadi'un wala khainun. La bainana khodiun. Khodiun dengan la seharusnya kalau la-nya mau berfungsi sebagai la nafiyah lil jins, harusnya nggak ada bainanya, nggak ada pemisahnya. Oke? Tapi di sini ada pemisahnya. Langsung berarti la di sini la nafiyah muhmalah atau la nafi la amilalahu. La nafi la yang meniadakan, la yang berfungsi meniadakan, tapi la amilalahu, tapi nggak ada fungsi, maksudnya nggak ada amalan la nafiyah tadi. Oke, nggak ada amalan la nafiyah lil jinsnya atau nggak ada amalan inna tadi. Oke. La bainana, maka bagaimana? La bainana khodiun. Khodiunnya jadi rofa. La bainana khodiun. Kita mengiropi khodiun sebagai mubtada muakhir. Khodiun mubtada muakhir marfu dengan dhammah. Karena la ini sudah nggak berfungsi. La nafiyah lil jins yang menasabkan isim. Jadi setelah la nafi la amilalahu itu ya biasa aja mubtada dan khobar aja. Tapi kalau karena di sini bainana didahulukan, dia nggak mungkin mubtada. Oke, dia nggak bisa jadi mubtada. Dia itu khobar, khobarnya yang didahulukan. Oke, mubtadanya yang diakhirkan. Mubtadanya mana? Khodi'un. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir marfu dengan dhammah. Lalu bainana kita bisa bilang dzarf makan muta'allaq bi khobar mahdhuf. Jadi sebenarnya atau kita bisa bilang syibih jumlah fi mahal rofa khobar muqaddam nggak masalah. Atau kita bilangnya dzarf makan dia kan dzarf baina kan dzarf. Oke, dzarf makan muta'allaq berkaitan dengan khobar mahdzuf. Khobar mahdzufnya itu apa? Ditakdirkan ya kainun atau mustaqirrun. Artinya apa sih la bainana khodiun? Tidak ada di antara kita khodiun pengkhianatan ya. Saya bilang ke Mbak Susi, Mbak Susi, la bainana khodi'un. Tadinya aslinya itu aslinya la bainana atau la khodi'un mustaqirrun bainana misalnya, ya kan? Tidak ada apa namanya pengkhianatan yang apa berada berada di antara kita. Mustaqirun tuh khobar mahdhufnya, khobar yang ditiadakan. Oke, khobar yang dihilangkan karena sudah dimengerti kalau la bainana khodiun sudah dimengerti tanpa kita perlu menyebutkan mustaqirunnya. Oke, nggak ada pengkhianatan di antara kita. La bainana khodiun. Wala sama wanya juga harf ataf, la-nya juga la nafi la amila lahu khainun masih mubtada marfu dengan dhammah. Khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf yaitu bainana sama. La bainana khodiun wala khainun bainana ya. Jadi nggak perlu diulang lagi bainana. Khobarnya mahdhuf. Oke. Jadi untuk yang kedua sama keadaannya dengan yang pertama, ya kan? Apabila isimnya berupa ma'rifah atau isimnya itu ada pemisah dengan la, langsung ilgha la nafiyah lil jins. Namanya apa? La nafiyah muhmalah. Kemudian diwajib ditikror lanya. Baik. Kemudian yang ketiga, khoin itu artinya penipu ya. Kode pengkhianat, khoin itu Tapi penipu. mau nanya, ini Iya. sebenarnya kalau misalnya di posisinya dirubah itu boleh nggak sama aja nggak sih artinya kalau misalnya jadiin apa nafia jism itu jins itu la khodian la khodia wa Baik. khodia gitu bainana gitu Boleh, sama nggak artinya boleh, sebenarnya boleh. Tapi nggak boleh boleh ya. ditukar ya. Kalau Mbak Susi mau diamalkan lannya, ya kan? Hmm. Nggak apa-apa. Mau difungsikan nggak apa-apa. Tapi jangan ada tikrornya tadi dan jangan ada pemisah. Oh, Berarti oh kode berarti lanya nggak dipakai ya. Berarti wa ini aja langsung wa khodia gitu ya. ya lah kode Khodian gitu. abainana. Udah gitu doang. Oh lah bainana gitu Ya. aja. Oke, jadi ho Ya.
Hoir, Iya. hoir ini nggak boleh tambahin. Nggak usah, Wah, ini nggak boleh. nggak usah. Nggak. Iya. Oke. Dia mungkin mau ini loh, mau sebenarnya kalau kita bilang lah di bainana sudah jelas sih. Tapi dia mau Hmm. kayak apa ya? Kayak makin memastikan banget kalau pokoknya jangan ada penipuan, pengkhianatan, pengini kayak gitu loh. Di antara kita itu kayak gitu loh. Mm-mm. Ya. Intinya Mbak Susi boleh bilang la bainana khodi'un wala khoinun kalau nggak mau difungsikan la nafial jinsnya. Kalau mau difungsikan la nafial jinsnya berarti nggak boleh ada pemisah dan nggak boleh ada tikror la. Oke? La khodi'u la khodi'ah bainana. Khodi'ahnya menjadi isim la an-nafiyalil jins. Ingat karena khodi'ah itu mufrad bentuknya. Kalau tadi jenis dari isim itu kan ada tiga. Mufrad, mudhof dan syabih bil mudhof, mudhof ila nakirah dan syabih bil mudhof. Nah, ini mufradnya adalah mabni. Oke, mufradnya mabni berarti isim la anafiyah mabni dengan fathah. Kalau kita bilang la khodi'a bainana, bainana itu kita bisa bilang apa namanya syibih jumlah fi mahal rofa khobar la nafiyah boleh, atau kita bisa bilang dorf zama dorf makan muta'allak bi khobar mahdhuf. Oke, isim khobar mahdhuf la nafiyah boleh. Oke. Kemudian nomor tiga, apabila la ditikror. Nah, ini sekarang aku pengen menikror la nih. La-nya ditikror. Apabila la ditikror. Apabila la-nya ditikror. Ya. Kalau sudah ada penikroran la, maka hukum la nafiyah lagi sudah bukan wajib, Mbak. Oke, wajib apabila empat tadi terpenuhi, empat syarat tadi terpenuhi. Tapi apabila la ditikror, maka dilihat nih, maka dilihat, oke, dilihat apabila, oke, syarat syarat yang selain tadi, syarat yang la nafiyah tadi, syarat lainnya terpenuhi. Syarat lain yang terpenuhi itu apa tadi? Misalnya isimnya itu langsung isim la nafiyahnya tadi itu langsung dengan la, ya. Itu maka oke ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Oke. Ya juzu i'maluha, terus bahasa Arab. Ya juzu i'maluha. Ya juzu i'maluha itu boleh difungsikan, nggak wajib, boleh difungsikan. Ya juzu i'maluha. Oke, seperti kita bilangnya, seperti seperti ini. Ya fanaqul alal i'mal la rajula fid dari wala imro'atan. La rajula fid dari wala imro'atan, atau yang kita bilang di sini, yang contoh yang la bainana khodi'un, la khodi'a bainana wala khoinan, wala khoinan, la khodi'a bainana wala khoinan, boleh. Ingat, bedakan antara wajib dengan boleh, ya. Wajib di la nafiyah tadi, la nafiyah lil jins apabila memenuhi empat syarat. Apabila kita mau menikror lah, oke. Tapi menikror lah, maka kita lihat nih, kita lihat. Kalau misalnya apa namanya antara isim la nafiyahnya ada pemisah, berarti sudah nggak boleh, sudah nggak boleh. Walaupun boleh pun juga nggak boleh, sudah kayak la bainana khodi'un. La-nya ini sudah benar-benar nggak boleh berfungsi la nafiyah lil jins. Tapi kalau nggak ada pemisahnya, maksudnya langsung kayak gini la khodi'ah, ya kan? Walaupun kita mau menikror, tapi isimnya la apa bersambung dengan la, maka ada dua keadaan di sini boleh, boleh dua kebolehan, boleh i'maluha seperti la khodi'ah bainana wala khoinan, atau atau oke, ya juzu ihmaluha, ya juzu ihmaluha, boleh nggak difungsikan. Boleh difungsikan, boleh nggak difungsikan. Seperti la.
khodi'u, la khodi'u, la khodi'un, maaf, la khodi'un, bainana, wala khoinun. Nah, kayak gitu. Ya. Kapan dia wajib berfungsi la nafiyah lil jins kalau memenuhi syarat yang empat syarat. Oke. Kalau ada salah satu syarat yang nggak berfungsi, nggak terpenuhi, oke, maka kita perhatikan juga sih sebenarnya, ya kan, isimnya bersambung nggak, kayak gitu. Kalau nggak bersambung isimnya sudah berarti nggak bisa kita mewajibkan, nggak boleh sama sekali la nafiyahnya di la nafiyah lil jinsnya diamalkan. Oke, atau isimnya tadi berupa ma'rifah juga tidak dibolehkan. Atau lanya ditikror misalnya, la ditikror maka kita lihat ya kalau misalnya lanya ditikrornya isimnya setelah la langsung maka boleh dua keadaan. Boleh bukan wajib, boleh diikmal la nafiyah lil jinsnya dan boleh tidak diikmal la nafiyah lil jinsnya. Oke, la khodi'a bainana wala khoinan atau la khodi'u bainana wala khoinun. Sama ini yang di bawah la rojula fiddari wala imro'atan. Oke, dengan fathah rojul nih rojula imro'atan dan atau kita boleh mengihmal ya la rojulun fiddari wala imro'atan. Dari sini ada yang tanyakan? Bisa dicatat ya. Mbak Sari ada yang tanyakan? Mbak Nani? Enggak, Mbak. Nggak ada Mbak Vina. Iya. Mbak Susi jelas ya insya Allah ya, Mbak Risma. Iya, insya Allah. Nah, Insya Allah, Mbak. ini saya hapus ini. Sebentar Mbak, belum ditulis. Oke. Kalau di ihmal berarti kalau tadi ya, kalau di i'mal la khodi'a bainana berarti kita bilangnya khodi'a di sini isim la nafiyah lil jins mabni dengan fathah. Bainana ya khobarnya. Atau kita bilangnya hibih jumlah muta'allaq bi khobar mahdhuf. Oke. Eh, la nafiyah bi khobar mahdhuf untuk la nafiyah. Wala wa ya di sini maaf yang ke bawah dulu yang yang ya juz ihmaluha kita bilangnya la di sini la nafi amila la amila lahu atau la nafi yang muhmala khodiun kita bilangnya mubtada marfu dengan dhammah. Oke. Vin, aku masih bingung yang berarti yang nomor dua sama yang ketiga, yang syarat yang uh, yazu yazu ya apa Ya juzu ya ya juzu juzu ya maluha itu berarti dia sama ya statusnya, maksudnya dia kodiunya ini rafa ya, khodi lah kalau ya juz ihmaluha berarti rofa marfu kalau ya ya rafa. juz i'maluha ya juzu bukan yajib ya Mbak kalau yajib berarti nggak boleh tikror Mbak la Hmm. khodi abainana. Kalau kita mau mewajibkan la nafiyal jins berarti wala khoinan kita hilangkan. La khodi'a bainana. Tapi kalau kita mau menikror maka dia bukan lagi wajib Mbak, tapi boleh. Boleh dua Hmm. ini. Asal khodi'a di sini menyambung langsung dengan la. Tapi kalau pisah, apa ada pemisah antara khodi dengan la, kayak contoh yang kedua. Sudah sudah nggak boleh wajib dan nggak boleh juga diamalkan la nafiyah. La yajib Hmm. wala yajuz. Nggak 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 wajib dan nggak juga yajuz. Ya udah memang nggak boleh. Oke, oke. Kalau bisa difahami ya. Oke. Nih, bal yajuzu i'maluha idza istaufat baqiyatis syurut. Baqiyatis syurut itu apa? Yaitu kalau misalnya ditikror lah, kemudian baqiyatis syurut selain ini kan tikror lah. Wa idza takarrarat lah. Tadi kan syaratnya itu kan ada empat tuh. Yang pertama dia nakiroh, oke. Kemudian yang kedua apa langsung tuh.
isimnya, isim nakirohnya tadi berlangsung langsung dengan la. Yang ketiga tadi khobarnya juga la. Sebenarnya khobar juga ada jenisnya ya. Kalau ini khobarnya bukan khobar apa namanya mufrad ya. Khobar syibih jumlah di sini. Dari syibih jumlah. Ini nggak disebutkan di sini jenis khobar ya. Yang disebutkan di sini kitab ini hanya isim saja. Kita ikutin isim aja. Dan yang keempat syaratnya tidak boleh tikror. Itu wajib. Tapi kalau ini aku mau nikror nih, tapi syarat yang lainnya terpenuhi, misalnya rojul ini nakiroh ini kan, dan bersambung dengan la, maka boleh ya juz i'maluha dan juga boleh ihmaluha. Ihmal itu tidak difungsikan, ya, kayak gitu. Udah Mbak Nani udah dicatat? Sudah Mbak Vina. Baik. Oke, nih, ya ini persis ini udah. Jadi di sini. Engkau telah mengetahui bahwa syarat-syarat wajiblah beramal inna ada empat. Dan pembahasan sekarang adalah penjelasan hukum hukum apabila salah satu syarat dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi. Ya, apabila dia isim ma'rifah terletak setelah la, nomor satu tadi. Oke, kita bisa ditulis ini adalah nomor satu. Apabila isim ma'rifah terletak setelah la, maka wajib membatalkan ilgho itu membatalkan dan pembatalannya dihukumi wajib. Pembatalannya dihukumi wajib. Berbeda dengan nanti yang ketiga tadi, pembatalannya itu nggak dihukumi wajib, tapi boleh dibatalkan. Oke, adapun yang nomor pertama, kalau dia isimnya ma'rifah, langsung la nafiyahnya wajib dibatalkan dan wajib mengulangi la. La Muhammadun zaroni wala bakrun. Oke, karena isim lainnya ini adalah ma'rifah. Kemudian yang kedua, apabila ada pemisah antara la dengan isimnya, maka tidak wajib membatalkan amalah. Kok tidak wajib? Di sini wajib kok. Di sini nih, mana? Idza fasola, nih, wa idza fasola baina la wa ismuha fasilun ma wajaba kadzalika ilghauha wa tikraruha. Wajaba kadzalika. La fiha ghaulun wala. Ma wajib berarti kan tidak wajib bukan? Ma wajib itu berarti tidak wajib bukan maksudnya? Tapi kalau nggak wajib terus apa coba? Oh, la lam yajib ya maluha bal. Ini kan lihat nih fiha wala nafiyang wala wa idza takarrarat fiha bentar ma wajaba yajib ya maluha bal yajuz. Kecuali kalau dia kayak gini lam yajib ya maluha bal yajuz. Kayak gitu. Sebentar coba saya baca dulu. Maka tidak wajib membatalkan amalah dan mengulanginya. Tidak wajib. La fiha ghaulun. Yang ini tadi gimana? Fa in takarrara fa'ilam tubashiruha wajaba ar-raf'u wa wajaba tikraru la wajaba. Enggak, ini wajaba ar-raf'u, Mbak. Di sini lihat nih. Dia ininya. Mbak Susi lihat kan fa'ilam Oh iya tubashiru ya, benar-benar. wajaba ar-raf'u. Berarti kan Pertentangannya. wajib mengilgho gitu loh. Contohnya ini lafidar karena ada pemisah, maka wajib diilgho. Iya, wajib diilgho dia. Oke, fa'in takarrarot baru kalau misalnya la-nya ditikror, oke. Terus kita lihat nih, kita lihat setelahnya. Oke, ditikror nggak masalah, sebentar. Memang nggak wajib nih, nggak wajib. Tapi kita lihat apakah rojulnya apa namanya isimnya bersambung atau enggak gitu loh. Langsung dengan la atau enggak. Baru. Mm-mm. Ya, apa namanya? Ini enggak apa namanya? wajib wajib ilqa sama dengan yang pertama tadi. Oke. La fiha ini soalnya wajib dirofa, Mbak. Wajib dirofa. La fiha ghaulun. Kalau wajib dirofa kan berarti enggak boleh, enggak wajib enggak boleh. Udah wajib ilqa gitu loh. Batal isim la nafiyahnya batal. Oke, kemudian wala lanya ini menjadi lanya ini menjadi la nafiyah lil la nafiyah muhmalah. La nafiyah lil jinsnya menjadi la nafiyah muhmalah atau kita bilangnya la nafi la amila lahu. Nah, baru yang keadaan yang ketiga wa idza takarrarat la
baru lam yajib i'maluha bal yajuz i'maluha. Ini akunya fasilun ma, maksudnya ada fasil. Ma ini Ma itu sesuatu yang menfasil, Mbak. Fasilun ma, maka wajib kadzalika. Nih ada kadzalikanya, Mbak. Sama, demikian, demikian juga sama gitu loh. Jadi ini artinya ini kurang pas kalau misalnya tidak wajib. Terus apa kayak gitu. Sementara di sini kadzalika ya mau wa idza fasala baina la wa ismuha fasilun ma wajib kadzalika ilghauha wa tikraruha. Ya, Mbak Susi. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya tadi, tadi ya, ya dia kan. Dan la adalah yang enggak. Dan apabila la berulang nih, dan apabila la berulang, amalnya tidak wajib diterapkan. Nah, ini baru. Tetapi boleh menerapkannya apabila memenuhi syarat-syarat lain dan boleh pula membatalkan amalnya. Jadi jika engkau terapkan, engkau bisa katakan la rojula fiddari wala mro'atan atau la rojulun fiddari wala imro'atun. Ya, jadi yang kita tulis insya Allah benar, Mbak. Ya, baik. Kita masuk ke Al-Munada sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Munada. Al-Munada khamsatu anwa'. Al-mufradu al-alamu. Wan nakiratul maqsudatu. Wan nakiratu ghairul maqsudati. Wal mudhafu wasyabihu bil mudhaf. Munada itu ini ada bab sendiri namanya munada. Oke, munada itu ada 5 macam. Apa saja? Yang pertama al-mufrad al-alam. Mufrad alam. Oke, nama dengan bentuk tunggal. Dia alam ya yang bentuknya tunggal. Oke, bentuk tunggalnya seperti gimana nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, nakiroh maksudah, nakiroh yang termaksud. Ya, termaksud itu kita sudah dimaksudkan itu gitu. Kemudian wan nakiratu ghairul maksudah sama-sama nakiroh. Cuma nakiroh yang tadi maksudah kita sudah tentukan itu loh kayak gitu. Sementara nakiroh ghair maksudah belum kita tentukan, nggak ada terlintas di sini. Pokoknya untuk semuanya ini ya, tapi bentuknya nakiroh. Kemudian ada mudhof yang keempat dan yang kelima syabih bil mudhof yang menyerupai mudhof. Pensyarah mengatakan wa aqulu al munada fil lughati wal matlubu iqbaluhu mutlaqan. Ya, munada itu tuh artinya namanya munada itu artinya yang dipanggil. Oke. Al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Yang diminta untuk menghadap ya secara mutlak. Al-matlubu iqbaluhu mutlaqan yang diminta ketika dipanggil berarti dia diminta untuk datang. Ya kan? Ketika ada panggilan berarti harus ada yang dipanggil itu harus datang. Itu maksud munada secara bahasa. Tapi secara istilah nahwu, secara istilah ilmu nahwu, al-munada itu apa? Al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha. Ya, yang diminta untuk menghadap tetapi dengan dengan huruf munada, dengan huruf nida. Huruf nida itu apa saja? Ada ya dan akhwatnya dan saudara-saudaranya. Seperti saudara-saudaranya, seperti apa? Hamzah, ya. Jadi Hamzah itu fungsinya nggak hanya untuk tanda tanya, kata tanya, ya kan? A a a Hamzah ini itu bisa kata tanya apakah atau bisa juga panggilan hey gitu. A hey kayak gitu. Contohnya azaidu akbil, azaidu akbil, ya hey Zaid, ya datanglah sini loh ke sini kayak gitu. Akbil nahwu azaidu akbil. Jadi a-nya di sini bukan a apakah kayak gitu bukan, melainkan eh panggilan huruf nih tidak saudaranya ya. Oke ya. Kemudian saudaranya ya apalagi selain a, ai. Oke, ai juga. Contohnya, ai Ibrahimu tafaham. Hei si Ibrahim, hei kamu Ibrahim, tafaham. Ngertilah, pahamlah. Ibrahim tafaham. Saudaranya ya lagi, selain A, Hamzah tadi dengan ai, yaitu ayah. Ai-nya dipanjangkan ayah. Ya, seperti kata penyair. Ayah syajarul khaburi malaka muriqan ka'annaka lam tajza' ala ibni tarifin. Penyair ini berkata kepada si pohon. Kita tahu pohon itu nggak bisa
diajak ngomong, tapi dia ngajak ngomong tentu punya punya apa namanya sesuatu ya. Kenapa kok dia ngajak ngomong pohon nih ya? Ayah syajarul al-khabur, wahai pohon khabur, malaka muriqon ya. Salah satu nama pohonnya pohon khabur, wahai pohon khabur, malaka muriqon. Kenapa sih kamu masih memiliki daun? Kenapa kamu subur? Kenapa kamu masih bertunas? Kenapa kamu kok daunnya lebar-lebar? Menandakan bahwasanya pohonnya ini subur. Oke, subur. Nah, dia bertanya, "Kenapa kok kamu daunnya ini daun kamu lebar, kemudian hijau lagi, terus memiliki tunas?" Kayak gitu. Ka'anna kalam tajza ala ibni Torifin. Seakan-akan kamu itu loh lam tajza nggak bersedih ala ibni Torifin. Ibni Torifin itu meninggal mungkin karena terbunuh, ya. Jadi dia kayak menanyakan sih pohon ini, Kok kamu apa terus-terus bertunas terus-terus apa namanya melebarkan daun kamu makin subur-subur makin lebar. Padahal kan Ibnu Thorif kan meninggal tuh. Kok kamu nggak sedih nih kayak gitu. Padahal sudah jelas si penyair tahu kalau namanya juga pohon yang subur pasti bertunas dan nggak mungkin bersedih atau apa nggak mungkin kan atas sesuatu. Ya, ini si penyair ini sebenarnya itu nyindir orang-orang yang nggak merasa kasihan dan bersedih hati atas kematian Ibnu Thorif ini. Jadi dia ngomong-ngomong ke pohon ini sindiran atau ngecek gitu loh, ngecek orang-orang yang sedih kayak nggak sedih atas kematiannya Ibnu Torif ini. Ya, ala kulihal kita bahasnya ayah. Nah, di sini ada kata ayah itu artinya panggilan ya, saudaranya si ya. Oke, jadi ada hamzah, ada ada ayah, dan juga ada haya. Nahwu haya Muhammadu ta'al, haya Muhammadu ta'al. Oke, hei si Muhammad ta'al, ta'al tuh ke sini. Baik. Kemudian munada yang dipanggil tadi itu ada 4 jenis ya. Ada maaf 5 jenis. Yang pertama al-mufrad al-alam. Wa qad madha fi babi la ta'rif al-mufrad ya. Di pembahasan la nafiyah lil jins dijelaskan itu mufrad itu apa yang dimaksud mufrad di sini. Kita selama ini yang kita tahu mufrad adalah dia yang memang benar-benar tunggal yang bukan jamak dan bukan musanna. Melainkan di bab la nafiyah lil jins, mufrad itu dikatakan mufrad apabila dia bukan mudhof dan bukan pula syabih bil mudhof. Sama persis dengan di bab munada. Dinamakan mufrad apabila dia bukan mudhof dan bukan syabih bil mudhof. Jadi, musanna ataupun jamak, baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, itu atau jamak taksir, itu masuk di mufrad masuk di mufrad dalam bab munada dan juga dalam bab la nafiyah lil jins. Contohnya, ya Muhammadu, dia memang mufrad jelas satu tunggal. Wa ya Fatimatu jelas dia mufrad tapi mufradnya alam ya. Yang Muhammadu Fatimatu. Wa ya Muhammadan. Muhammadan di sini adalah dua Muhammad ya. Jadi nggak perlu, hei Muhammad dua Muhammad sini. Ya, kalau dalam bahasa Arab ya Isnen Muhammad nggak perlu seperti itu, tetapi ya Muhammadan. Kemudian ya Fatimatan. Ya, ini menunjukkan musanna dua. Alif dan nun menunjukkan musanna. Meskipun musanna, dia masuk kategori munada mufrad, munada mufrad. Baik. Wa ya Muhammadun. Muhammadnya banyak nih nama laki-laki Muhammad banyak. Ya Muhammadun. Ya Fatimatu sama Fatimahnya banyak. Ya Fatimatu. Ya, ini untuk munada mufrad alam jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu nakiroh maksudah. Dia nakiroh. Dia bentuknya nakiroh tapi punya sudah ada tujuannya. Manggil si ini itu sudah ada tujuannya. Oke, contohnya ya zolimu ya. Dia zolimu, hei orang yang zolim dan sudah ada di depannya mungkin atau memang sudah ada di pikirannya si zolim itu loh. Kayak gitu. Ya zolimu itu dinamakan nakiroh maksudah. Nakiroh di sini tidak ada alif lamnya. Kemudian maksudah yang sudah dituju dalam orang yang mengucap atau orang yang manggil. An-nakiro ghair al-maksudah sama dia bentuknya nakiro tapi belum belum ditujukan siapanya dia gitu loh. Yang penting orang-orang apa yang penting ini yang aku ini allati yuqsad biha wahid ghair muayyin. Dia nggak ditentukan yang sudah nggak ditunjuk
ini loh yang aku maksud enggak, ini loh yang aku panggil enggak ada enggak ada yang dituju dia. Nahwu qaulil wa'id ya ghafilan. Nah, contoh al-wa'id yang penceramah misalnya atau dai, ya kan? Ya ketika wahai yang hadir kayak gitu. Wahai yang hadir ya hadiron, ya kan? Ya hadiron, yang hadir. Nggak dituju siapa yang hadir. Pokoknya yang hadir di sini semuanya ini loh. Ya hadiron atau ya ghafilan. Tanabbah ya ghafilan itu wahai orang-orang yang lalai. Wahai orang yang lalai. Dia nggak ada tujuan siap. Orang ini enggak. Ya secara umum aja. Oke, ya ghafilan tanabbah. Ya wahai yang lalai perhatikan tanabbah. Oke. Fa innahu la yuridu wahidan muayyanan bal yuridu kullaman yutlaq alaihi lafdun ghafil. Dia enggak menginginkan si wa'id, wa'id itu tadi penceramah atau yang pemberi nasihat, wa'id, oke, dia nggak menginginkan satu orang ini loh yang sudah dituju, enggak, tetapi dia pengen ulaman yutlak, pokoknya orang yang ghafil, orang yang lalai masuk di kategori ini. Itu namanya an-nakirah ghair al-maqsudah. Kemudian mudhaf, jenis yang keempat munada mudhaf. Ya, mudhaf kita sudah paham insyaallah mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya ya talibal ilmi ijtahid, wahai pencari ilmu, ijtahid bersungguh-sungguhlah, ya, dan masih banyak contohnya yang lain untuk mudhaf. Kemudian syabih bil mudhaf itu yang menyerupai mudhaf, ya, waktu itu sudah kita singgung juga, ya. Apa namanya contohnya di sini, ya hamidan fi'luhu, ya hamidan fi'luhu, atau ya hafidhun darsahu, atau ya muhibban lil khair. Oke, kita perhatikan hamidan, oke, muhibban sama hafidhun itu dia bukan mudhof, tapi menyerupai mudhof. Karena kalau kita bilang ya hamidan yang terpuji, terpuji apanya nih? Wahai orang-orang yang terpuji, terpuji apanya? Fi'luhu, perbuatannya. Ya, perlu ada isi, perlu ada kata yang apa ya, memberikan keterangan untuk si Hamid ini, ya. Jadi dia dibilang syabih bil mudhof, bukan lagi mudhof melainkan syabih bil mudhof. Contohnya lagi dia ya muhibban, wahai para pecinta, wahai orang-orang pecinta yang mencintai, wahai orang-orang yang mencintai. Muhibban tuh pecinta atau yang mencintai. Wahai orang yang mencintai. Kan aneh, orang yang mencintai apa nih? Oh, muhibban lil khair. Orang yang mencintai kebaikan. Wahai orang yang mencintai kebaikan. Kayak gitu. Wahai orang yang mencintai kebaikan. Jadi nggak pas kalau cuma muhibban saja. Ya, dia butuh objeknya. Butuh kata setelahnya, kata keterangan setelahnya biar apa maknanya bisa sempurna. Mata bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yang tersambung dengan sesuatu sehingga menjadi sempurna maknanya. Oke, atau ya hafidhon, wahai orang yang menjaga. Menjaga apanya nih? Hafidhon kan orang yang menjaga. Menjaga apanya nih? Darsahu. Oh, orang yang menjaga, wahai orang yang menjaga pelajarannya, senantiasa murojaah, senantiasa membaca, itu dinamakan syabih bil mudhof. Contohnya lain biar bisa bisa membedakan antara mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih dengan syabih bil mudhof. Kita bisa tulis di sini. Katibu al kitabi dengan katibun 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 al kitabah. Ini salah satu contoh biar apa yang namanya bisa membedakan mudhof dan mudhof ilaih dengan syabih bil mudhof. Ingat untuk mudhof ya ditulis mudhof, dia mudhof tidak boleh menerima atau kemasukan al, kemasukan kemasukan al, masukan al, oke, dan tidak boleh, oke, tidak boleh menerima tanwin. Mudhof tidak boleh kemasukan al dan tidak boleh menerima tanwin. Kitabu, ini bu ya, bukan kitabun. Maaf, kitabu.
Kitabu. Saya sudah tulis bu, masih tetap tanwin, kelihatan tanwin. Oke, ini bu, kita, kak, maaf bukan kita buka, tibu. Oke, kalau mudhof dia boleh nggak boleh al katibu nggak boleh, tetapi katibu dan nggak boleh katibun. Itu sudah kaidah mutlak untuk mudhof. Oke. Kemudian katibu artinya itu penulis. Penulis apa nih? Ya, mau dijelaskan lagi penulis apa nih? Nah, Al-Kitabi. Katibul Kitabi. Ya. Katibul Kitabi. Penulis kitab. Penulis kitab. Apa misalnya? Katibul Kitabi Al-Lughatil Arabiyah misalnya. Ya. Nah, kitab ketika di sini maka jelas katib ini katib penulis kitab. Oke, penulis kitab. Atau contohnya lagi misalnya biar enak juga. Sa itu as roti. Saik artinya driver. Oke, driver, supir. Supir apa nih? Supir bus kah? Supir mobil kah? Supir apa namanya kereta kah? Tambahin mudhof ilaihnya. Saiku as-sayyarati. Ya, supirnya supir mobil. Ya, supir mobil. Saiku as-sayyarati. Kalau di sini kita bilangnya saiku as-sayyarata. Oke, saiku as-sayyarata. Nah, untuk mudhof tidak boleh kemasukan alif lam dan tidak boleh menerima tanwin. Mudah-mudahan jelas. Sekarang kaidah untuk mudhof ilaih. Mudhof ilaih, mudhof ilaih selalu majrur. Katibul kitabi, saiqus sayyarati. Jelas mudhof dan mudhof ilaih. Sementara ini katibul kitabi bisa dijadikan syabih bil mudhof, ya, dengan cara tatibnya yang tadi kalau mudhof nggak boleh kemasukan al, kita kasih nggak boleh kemasukan al dan tanwin, kita kasih tanwin, ya. Katibun, katibun, kalau sudah bilang katibun berarti sudah bukan lagi mudhof, ya. Kalau sudah ada tanwin berarti dipastikan dia bukan lagi mudhof. Atau saikun, saikun ini juga bukan lagi mudhof, saikun. Oke. Saikun itu dia isim fa'il saik, artinya orang yang nyetir, ya, orang yang nyetir. Oke, orang yang nyetir dia loh. Saik di sini, saikun di sini, dia seperti fiil, Mbak. Dia seperti seperti fiil yang membutuhkan objeknya, ya. Dia lo saikun, dia lo nyetir. Nyetir apa sih dia? Nyetir mobil. Nah, yang saikus sayyaroti kalau kita maknain, dia adalah pengemudi mobil. Saikus sayyaroti pengemudi mobil. Tapi kalau kita ganti dengan syabih bil mudhof, saikun. Dia itu loh nyetir, nyetir apa? Mobil. Nyetir mobil. Maka as-sayyarohnya nggak ada di sini. Maka as-sayyarohnya bukan lagi mudhof ilaih, melainkan maf'ul bihi. Sa'iqun as-sayyarota. Melainkan nanti dicari. Ya nanti dicari. Ya. Ping tolong cari ini tuh apa namanya? Gunting di atas kulkas soalnya. Sa'iqun as-sayyarota. As-sayyarota as-sayyarata dia maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi. Artinya dia loh lagi mengemudi mobil. Oke? Itu syabihan bil mudhof. Mbak Susi, maaf. Bisa difahami nggak dari sini? Iya, ya, bisa, Vin. Oke ya. Nah, tadi juga muhibban. Kita kalau misalnya mau dijadikan mudhof ilaih juga nggak masalah sih. Muhibbal khair. Tapi muhibbal khair berarti pencinta kebaikan. Tapi kalau kita bilang, ya muhibban lil khair, wahai orang-orang yang mencintai. Mencintai apa? Kurang pas. Kayak gitu. Makanya muhibban lil khair. Oh, orang-orang yang mencintai kebaikan. Ya hamidan, orang-orang yang terpuji nih. Orang-orang yang terpuji apa nih? Fi'luhu. Ya hafidhon. Ya, ya hafidhon. Kurang pas, wahai orang yang memelihara, menjaga. Kurang pas, hafidhon darsahu. Butuh sesuatu yang
apa namanya menerangkan itu gitu loh. Tapi kalau hafidhun darsahu kita jadikan mudhof ilaih bisa. Ya hafidhat darsi. Ya muhibban lil khair juga bisa. Ya muhibbal khairi. Ya, ya hamidal fi'li. Bisa dijadikan mudhof ilaih. Bisa. Ya, ala kulli hal nanti berlangsung dengan sering-sering membaca, sering-sering ini kita akan menemukan oh ini loh bisa membedakan oh ini mudhof ilaih, oh ini syabih bil mudhof. Baik. Oke, mungkin sampai sini dulu tentang apa namanya macam-macam munada. Oke, untuk hukum al-munada, insya Allah di pertemuan minggu depan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.